Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan saat teduh sejenak. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Kita akan memuji selamat pagi Bapa. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima Memuji, ku bersyukur. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami ucapkan syukur dan terima kasih ya Bapa. Karena Engkau telah memimpin kami sepanjang malam hari ini. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Di mana kami dapat berkumpul di rumah-Mu untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Bapak, sebelum kami lebih jauh lagi dalam ibadah kami, sekiranya Engkau ampunilah dosa-dosa kami ya Bapa, sehingga kami layak dan berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Baik kami sebagai liturgos, pemain musik, singer, OHP, maupun yang mengadakan rekaman, sekiranya Tuhan beri hikmat kepada kami semua ya Bapa. Sehingga apa yang kami kerjakan ini, kami layani ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Bapa Engkau pimpin
ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan memuji kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari kata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir. Mengalir memenuhi hidup. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari kata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir. Mengalir memenuhi. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari kata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir. Mengalir memenuhi hidupku. Saya akan membacakan hukum Allah yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita sekiranya dapat menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita sambut dengan lagu Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku,
kebaikan-Mu, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kita akan membacakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan mempersiapkan persembahan. Kita akan memuji, jadikan aku saluran berkat. Dalam hidup berliku-liku, yang keluh dan kesah, di terangmu di tempat yang dulu, hilangkan hati susah, jadikan aku saluran
tibalah saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang pada hari ini akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Iwayan. Sebelumnya kita akan memuji kasih setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah kasih setiamu. Kasih setiamu yang kau rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Kami persilakan hambanya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, dalam nama Tuhan Yesus bersyukur kepadamu saat ini karena kami boleh diberikan anugerah untuk bisa bersekutu di dalam Tuhan, dan bahkan kami boleh dilawat dengan firman-Mu. Mohon pertolongan Roh Kudus untuk boleh kiranya mencerahi dan mengurapi pikiran hati kami, supaya kiranya firman-Mu boleh mendapat bagian dalam hati kami. Terima kasih, kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama di dalam sukacita kita untuk belajar firman Tuhan yang akan kita baca
dari kitab Lukas pasal 16 ayat 10 sampai dengan 13. Lukas pasal 16 ayat 10 sampai 13. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya, berbahagialah kita yang mengasihi, memelihara, serta melakukannya dalam hidup kita hari demi hari. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu mengenai setia dalam perkara kecil. Saudara, ini pengajaran langsung dari Tuhan Yesus sendiri. Ini artinya satu pengajaran yang sangat penting untuk kita perhatikan mengenai setia dalam perkara kecil. Kita sungguh bersyukur boleh percaya kepada Tuhan Yesus dan mengenalnya dalam hidup kita, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, Tuhan Yesus sangat peduli akan hal-hal yang mungkin dianggap tidak penting atau sangat peduli dengan perkara-perkara yang kecil. Dalam Injil Markus pasal 5 ayat 1-17, ya, dikisahkan di situ Tuhan Yesus bersama dengan para murid ada pergi ke daerah Gerasa. Untuk apa Yesus pergi ke daerah Gerasa? Bukan untuk refreshing, bukan juga untuk iseng-iseng, tetapi ada dalam kesengajaan rencananya yang luar biasa, yaitu untuk berjumpa dengan seorang yang kerasukan setan dan tinggal di pekuburan. Saudara, ini orang yang kerasukan setan tinggal di pekuburan, itu bagi masyarakat semuanya di daerah itu, ini pribadi yang sudah dibuang, ya, jadi outcast atau sampah masyarakat, karena dianggap tidak penting, bukan tidak penting, tidak berguna, bahkan mungkin perlu harus dinyahkan, dibinasakan, karena memang sungguh-sungguh tidak lagi, ya, membuat nyaman itu masyarakat. Nah, saudara, apa yang tidak berarti di pemandangan manusia, apa yang dianggap tidak penting di mata manusia, lihat, di mata Yesus menjadi penting. Di dalam kasih-Nya dia menjadi penting. Yesus sengaja berjumpa dengan pribadi yang kerasukan setan ini dan menyatakan satu kuasa-Nya. Oleh karena kasih-Nya, Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkan orang yang kerasukan setan ini, sehingga pribadi yang sangat tidak berguna ini boleh menjadi sangat berguna bagi Tuhan Yesus, yaitu menjadi utusan membawa misi Injil di daerah Gerasa. Lihat di sini, saudara, Yesus tidak hanya memperhatikan hal-hal yang mungkin dianggap hebat oleh manusia, tetapi sesuatu yang tidak dianggap, Yesus peduli. Saudara, dalam kitab Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai 31 diceritakan itu ada kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin. Yesus perhatikan, ya, Lazarus yang miskin ini, yang sudah penuh dengan borokan. Kalau kita manusia pasti lebih senang
konsentrasi atau atensi perhatian kita, fokus kita kepada orang yang kaya, ya, yang hidup dalam sebuah kemewahan, yang mungkin bisa membantu secara finansial. Tetapi Yesus tertuju perhatiannya kepada Lazarus yang miskin ini, ya, dan memberikan satu pengajaran yang luar biasa lewat Lazarus ini. Dia boleh mendapat perkenanan di hadapan Tuhan, dan bahkan dikatakan Lazarus ini mendapat bagian bersama dengan Abraham. Beda antara pandangan manusia dengan pandangan Tuhan. Saudara, ya, Yesus juga perhatikan pada waktu dia akan memberi makan 5.000 orang. Murid-murid mengatakan, bagaimana mungkin? Dari mana kita dapat makanan? Stok dari mana? Tapi pada kami ada 5 roti dan 2 ikan. Dan Yesus mengatakan, mari bawa kepadaku. Yesus tidak mengatakan, apa artinya itu 5 roti 2 ikan. Tetapi saudara, walaupun 5 roti 2 ikan, Yesus pedulikan perkara kecil. Tetapi dalam Yesus Kristus menjadi perkara yang tak terbatas, menjadi hal yang sangat luar biasa, dahsyat, memberkati. Dan sesudah semuanya kenyang, dikumpulkanlah sisanya. Dan ada 12 bakul. Yesus perhatikan juga yang recehan, yang sisa. Yesus peduli dengan perkara-perkara yang kecil. Saudara, pada waktu ada janda pergi ke bait Allah memberikan persembahan cuma 2 peser, yang dikisahkan Lukas 21 ayat 1-4. Ya, Yesus lebih tertuju matanya, hatinya kepada pemberian janda yang walaupun 2 peser kecil, ya, mungkin uang recehan, tidak terlalu mungkin bermakna atau berarti. Kalau kita manusia pasti kan memperhatikan yang besar-besar. Ya, kenyataan juga memang dalam banyak gereja gitu kan, kalau ngitung kolektor atau persembahan, kan mata kita lebih kencang kepada hal yang besar-besar, yang 50.000, yang 100.000, buka amplop ada 1 juta, 2 juta. Nah, itu yang menarik. Tetapi luar biasa juru selamat kita Tuhan Yesus, Dia memperhatikan yang 2 peser dan memberikan pengajaran bahwa justru janda yang memberikan 2 peser ini dari kekurangannya mempunyai nilai yang paling besar di mata Tuhan. Dan pada akhirnya saya baca dalam kitab Injil saudara, ya, Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang yang terlantar, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang mungkin ada di pinggir jalan, yang sudah tidak lagi mendapatkan satu perhatian penting daripada manusia atau pemerintah pada waktu itu. Tetapi apa yang tidak penting, saya katakan penting di mata Yesus. Di dalam Matius pasal 9 ayat 35-38 dinyatakan di situ, Yesus menyambut dan menerima semua orang yang datang, orang yang membawa sakit penyakitnya, orang yang membawa segala pergumulannya, kelemahannya, kepapaannya, kehinaannya, dan Yesus memberkati mereka semua, menjamah segala penyakit. Banyak lagi referensi yang lain. Saudara, mari kita belajar hari ini dari pribadi Yesus. Dia bukan hanya sekedar mengajar, memberikan suatu pengajaran, kita harus setia dalam perkara kecil, tetapi dia juga yang adalah Tuhan yang luar biasa melakukan dan juga setia dalam perkara kecil. Kita mengerti siapa Yesus. Yesus itu adalah Allah itu sendiri, sang pencipta. Yohanes pasal 1 ayat 3 mengatakan tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa Dia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu menjadi manusia. Jadi dialah Allah itu sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia. Ya, menjadi manusia, dia langsung manusia besar. Dia lahir dalam proses sebagaimana manusia, dikandung dari Roh Kudus oleh Maria, dan lahir menjadi bayi kecil, bayi mungil di sebuah kandang domba di Bethlehem. Saudara, Dia yang tak terbatas, memiliki terbatas, Dia yang maha besar, boleh menjadi
bayi mungil yang kita akan songsong, kita akan rayakan di Natal ini. Dan dalam pelayanannya seperti yang saya katakan tadi sesuai dengan firman Tuhan, ya, Yesus konsen dan konsisten, setia untuk melakukan perkara kecil sampai perkara yang terbesar. Apa perkara terbesar? Dia datang untuk menggenapkan satu janji penebusan, yaitu dengan jalan dia menderita sengsara, memikul salib, mati, menyerahkan nyawanya untuk kita. Ini karya terbesar. Karya di mana setiap orang berdosa siapapun yang mau membuka hati dan percaya terima dia menerima penebusan, pengampunan dosa, keselamatan hidup yang kekal. Apalagi yang lebih besar? Inilah karya terbesar. Jadi Yesus konsisten, setia melakukan semua tugas pelayanan dari perkara yang paling kecil sampai yang paling besar. Saudara, ini harus menjadi satu perhatian perenungan kita dalam kita juga menyongsong Natal di tahun ini. Saudara, mengapa kita harus setia dalam perkara kecil? Yang pertama jelas, kita percaya Tuhan Yesus, kita ikut Tuhan Yesus, kita mengatakan kita mengasihi Yesus. Kalau kita percaya dan boleh mengikutinya, mari kita juga men-take over, mengambil apa yang telah dilakukan Yesus. Kita boleh ikut teladannya sebagai umat tebusannya. Kalau dia yang maha besar, yang luar biasa datang ke dunia, peduli dengan hal yang kecil, bukan hanya dia bicara, tetapi dia praktekkan itu. Nah, mari kita sekarang sesuai dengan firman Tuhan, kita juga bukan hanya berbicara, kita bukan hanya mengerti, kita bukan hanya mengatakan, kita harus ikut dalam praktek kita, dalam tindakan kita, dalam action kita, untuk mari peduli dan juga kita lakukan untuk setia dari perkara yang kecil. Kita lakukan karena Yesus lebih dulu melakukannya. Bukankah kita umatnya? Bukankah kita umat tebusannya? Bukankah kita pengikutnya? Dahsyat luar biasa. Biarlah kita boleh melakukan apa yang Yesus lakukan. Yang kedua, mengapa kita harus setia dalam perkara kecil? Karena Tuhan Yesus ingin mendidik kita di dalam pengiringan kita akan Yesus untuk bisa menyangkal diri. Barang siapa percaya kepadaku, dia harus pikul salib dan menyangkal diri. Matius 16:24. Saudara, secara manusia kedagingan, kita ini kan inginnya selalu memperhatikan yang penting-penting, yang besar-besar, ya, yang dianggap ya sesuatu yang terpandang, yang berharga. Tapi yang kecil itu seringkali terlewatkan. Jadi kecenderungan kita secara normal sebagai manusia, saudara, sukanya memperhatikan yang besar-besar. Tapi yang kecil-kecil itu kurang mendapatkan perhatian. Nah, lewat pengajaran ini kita diajar sebagai umatnya untuk memang peduli, ya, menyangkal kecenderungan-kecenderungan kita, hanya memperhatikan yang serba wah, yang serba hebat, yang serba besar. Ya, kita belajar mendidik diri, menyangkal diri. Sekarang mulai perhatikan yang kecil-kecil. Ya, di dalam gereja juga seringkali, ya kan, gereja seringkali konsennya pelayanan kepada orang-orang dewasa, ya, yang sudah punya penghasilan. Kalau untuk pelayanan remaja, ya masih lumayan. Tapi untuk sekolah minggu, seringkali gereja kurang konsentrasi, ya, karena dia anggap ya belum punya penghasilan. Itu sudah banyak terjadi di gereja. Makanya saya ajak pada hari ini kita belajar menyangkal diri.
perhatian kasih kita karena Yesus Kristus bukan hanya kepada orang-orang dewasa, bukan hanya khusus orang-orang yang mungkin penghasilannya besar, yang persembahannya besar. Ya, tapi kalau jemaat yang memang ya mungkin tak berarti, persembahannya kecil, ada pelayanan yang kita bagi-bagi, wah ini pelayanan yang mungkin barangkali membawa kita mempunyai nama dan lain sebagainya. Hari ini kita belajar menyangkal diri dalam kita mengikut Yesus, untuk concern dalam segala pekerjaan Tuhan, mulai memperhatikan yang sekecil apapun harus mendapat perhatian. Dan dari situlah Tuhan mendidik kita, bukan dari perkara yang besar, tapi dari perkara yang kecil. Saudara, itu luar biasa. Saya mengenal seorang, dulunya dia pengusaha besar, dekade tahun 70-an. Dia bisnisnya sudah keluar kota, berbagai kota. Tapi satu kali kelak dia ada trouble, akhirnya bangkrut habis-habisan, sampai rumah tempat tinggalnya pun terjual, dan terus keluarganya ngontrak. Jadi kesaksian ini sangat tragis. Saudara, pada waktu dia masih pengusaha besar, usahanya lancar, ya pokoknya serba sesuatu itu serba mudah ya untuk dia dapat. Dari segi makan, minum, pakai, dan juga untuk segala sesuatu yang memang dia butuhkan. Ini dia cerita langsung. Jadi pada waktu dia sudah bangkrut, dia menjadi orang susah, rumah pun ngontrak, makan minum pun susah, dan sampai dia untuk lauk pauknya katanya harus mengambil ke sungai. Nah, dari situlah dia juga mendapat hikmat dari Tuhan. Waktu dia ke sungai bawa alat untuk mengambil ikan, ya dia rindunya dapat ikan yang besar-besar. Ikan besar-besar nggak ada, yang adanya cuma kecil-kecil. Dia mengatakan begini, Pak Wayan, saya sungguh bersyukur Tuhan berikan hikmat. Sekarang ini, ya dulu saya itu hidupnya harus serba yang baik, serba yang enak. Lewat ini sekarang saya belajar, kalau tidak ada ikan yang besar, ya ikan kecil. Dan dia lakukan hal itu, saudara, dengan kerendahan hatinya. Dia bisa menyangkal dirinya. Dulu ingin serba di atas, sekarang dia harus mulai dari bawah. Dulu maunya serba besar, sekarang dia mulai juga dengan yang kecil. Belajar menyangkal diri. Tidak ada yang besar, yang kecil, yang penting bawa lauk ke rumah. Dan masih ada untuk teman nasinya. Ini kesaksian yang luar biasa yang memberkati saya juga. Saya langsung ketemu dengan beliau. Ada banyak hikmat justru dia dapat sesudah dia bangkrut dari usahanya. Orang yang kaya jadi orang yang miskin. Dulu dia anggap orang yang besar, sekarang jadi orang kecil. Tetapi dia tetap bersyukur. Saudara, ini pelajaran penting. Ya, kenapa kita harus dalam perkara kecil? Karena Tuhan, saya percaya Dia mau mendidik kita, mau memproses kita supaya kita belajar menyangkal diri. Jangan cuma peduli yang besar-besar, yang sesuai dengan keinginan daging kita, tetapi kita harus peduli juga dengan yang kecil. Ya, dan yang kecil itu harus mendapat perhatian penting karena dia penting di mata Tuhan. Saudara, kenapa kita masih setia dalam perkara kecil? Karena memang Tuhan menyatakan kasih-Nya dari titik yang terbawah, bukan dari titik yang teratas. Dari titik yang terlemah, bukan dari titik yang terkuat. Saudara, Dia datang ke dunia karena kasih-Nya untuk menjangkau semua manusia dari titik apanya? Keberdosaannya. Siapa yang peduli dengan urusan masalah manusia yang jahat, manusia yang berdosa? Tidak ada secara manusia. Tapi inilah kasih Kristus yang kita rayakan dalam Natal ini. Dia datang, Dia dalam kasih-Nya mulai menjangkau dari titik yang terlemah atau yang terkecil, bukan yang terbesar.
Nah, karena itulah saudara, kita mari yang telah menerima Yesus, menerima kasih Allah. Kasih Allah itu ada dalam kita. Kita pun disuruh untuk memperhatikan ya orang-orang yang mungkin yang dikatakan tadi oleh kitab Injil, yang tidak mendapat perhatian harus kita perhatikan. Dari orang-orang yang paling tidak berdaya. Karena memang Yesus lakukan hal itu. Setia mulai dari perkara yang kecil. Tuhan ingin mengajar kita, saudara, di dalam kasih kita, ya, untuk mengasihi siapa saja. Karena kasih Tuhan itu berbicara tentang bukannya mengasihi orang yang memang mengasihi kita, tapi kita harus mengasihi orang-orang yang mungkin tidak mengasihi kita. Bahkan ajaran Yesus harus mengasihi musuh kita. Yang menampar pipi kananmu kasih pipi kiri. Ini pengajaran yang sangat luar biasa dahsyat. Nah, kalau kita tidak memiliki kasih Allah, kasih Kristus, kita pun tidak sanggup untuk melakukan bagaimana setia dari perkara yang terendah, dari perkara yang terkecil, dari perkara yang tidak berharga. Tapi karena kita sudah menerima kasih Allah, saya percaya kita akan lakukan hal ini dalam perjalanan hidup kita hari demi hari, di dalam pengiringan kita, dalam pelayanan kita, karena Yesus telah memberikan kasih-Nya supaya kita lakukan itu, saudara, di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Mengapa kita harus setia dalam perkara kecil? Ya, Tuhan juga terus mendidik kita, mengedukasi kita supaya kita belajar itu teliti dalam segala pekerjaan, tugas, pelayanan. Kan kadang-kadang yang kita ini tidak teliti kan perkara kecil. Perkara kecil sekali, seringkali justru kita tersandung. Ya, bukan tersandung dengan yang besar, tersandung dengan yang kecil. Makanya kalau ingin belajar teliti harus belajar dari yang kecil. Pelayanan yang kecil-kecil dari rumah kita dan juga dalam gereja. Kita harus teliti. Karena yang kecil itulah yang membuat kita terdidik menjadi pribadi yang teliti. Saya mengenal seorang diaken majelis yang sangat luar biasa. Di dalam ibadah, baik pertengahan minggu ataupun hari Minggu, datangnya lebih dulu, tapi pulangnya terakhir, karena rasa tanggung jawabnya akan pekerjaan Tuhan. Saudara, jadi sebelum orang datang, dia sudah mulai persiapkan. Dari bangku, dari buka pintu, ya, dari mimbarnya, ya semualah dia lakukan dengan setia. Kalau sudah selesai ibadah, dia pulang itu terakhir. Dia perhatikan semua pintu apakah sudah tertutup. Dia perhatikan semua keadaan gereja sudah aman atau belum. Luar biasa. Itu dilakukannya terus menerus, bukannya suatu waktu. Datang lebih dulu, pulang terakhir. Pulang terakhir dia perhatikan gereja ini. Kalau dia pulang sudah aman nggak? Pintunya sudah terkunci nggak? Ini perkara kecil yang mungkin ada banyak orang tidak memperhatikan. Tapi Bapak ini perhatikan. Saya terkagum dengan satu sikap keputusannya. Datang pertama, menyiapkan semuanya. Pulang terakhir, dia pulang dilihat kalau memang gereja sudah aman, baru dia pulang. Ini hebat, dahsyat, luar biasa. Saudara, dia teliti dari perkara yang paling kecil. Dan dia setia melakukannya. Dan ini saudara contoh yang baik. Untuk kita perhatikan bagaimana kita harus setia dari perkara kecil. Saudara, juru selamat kita Yesus Kristus, dia maha besar, tapi peduli dengan hal yang paling kecil. Dan mari kita lakukan hal ini. Kenapa kita setia dalam perkara kecil? Karena Yesus lakukan, kita lakukan. Mari kita belajar menyangkal diri. Karena kedagingan kita selalu ingin yang besar, tapi kita perhatikan mulai dari yang kecil. Mari kita belajar untuk mengasihi dari titik yang terendah, dari titik yang terkecil. Yesus telah lakukan itu, dan kita telah menerima kasih-Nya supaya kita tahu bagaimana menghargai dan menerima setiap orang dari keberadaannya apa adanya. Dan pada akhirnya
Kenapa kita setiap perkara kecil? Karena Tuhan mau ingin mendidik kita teliti dari perkara yang kecil. Kalau ini kita lakukan, saya percaya berkat Tuhan berlimpah atas hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh termeterai di hati kami, dan kami perhatikan betul pengajaran Tuhan Yesus, supaya kami orang-orang yang mengikut Engkau, yang telah menerima kasih-Mu, kami lakukan hal ini di dalam praktek hidup kami, hari lepas hari, dari pribadi kami, rumah tangga, gereja, masyarakat, pekerjaan dimanapun juga. Kami harus setia dari perkara-perkara yang kecil. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang telah kita dengarkan terus kita dapat mengimaninya dan dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kita sambut firman Tuhan itu dengan memuji jangan lelah. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi siang hari ini. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu doksologi. Nanti yang akan dilanjutkan dengan doa syafaat, doa persembahan, dan doa berkat yang disampaikan oleh hambanya. Yang nanti kita lanjutkan dengan lagu Amin, Amin, Amin. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kami telah diberkati lewat ibadah yang kami ikuti pada hari ini. Biarlah kiranya semua suara Tuhan boleh tersimpan di hati kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Kelapa Gading yang sedang juga mempersiapkan Natal di tahun ini. Tuhan tolong untuk seluruhnya, khususnya penitia yang bekerja, agar dengan maksimal mempersiapkan dengan baik, memberikan persembahan
yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami juga telah memberi persembahan kepada Engkau. Biarlah segala persembahan yang kami bawa kepada Tuhan, Engkau berkenan memberkatinya. Dan biarlah kami semua terdorong untuk membawa persembahan Natal di tahun ini, membawanya dengan persembahan yang terbaik dan maksimal. Terima kasih, kami angkat dalam doa untuk Gereja Musang Kristus, gereja lokal dimanapun juga, yang juga bersama-sama menyongsong Natal. Tuhan berkati, supaya dimanapun gerejamu ada, di kota besar, kota kecil, sampai di pegunungan, pelosok pedalaman, Engkau memberkati, supaya kami Gereja Musang Kristus tetap terus bersemangat maju di dalam kami melayani Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, Indonesia, negara kami, Tuhan memberkati. Kami bersyukur karena Tuhan telah menolong kami, bangsa Indonesia, melewati masa-masa krisis. Dan biarlah untuk selanjutnya, Indonesia akan tetap bisa melakukan tugas-tugas dan tanggung jawabnya, melaksanakan seluruh program-program yang ada. Dan itu semuanya boleh membawa dampak yang positif bagi Indonesia di masa depan. Kami berdoa untuk pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, agar selalu terjalin kerjasama yang baik, sehingga semuanya membawa sebuah atmosfer yang indah, yang membawa aman untuk Indonesia ini. Kami berdoa untuk Presiden kami Pak Jokowi, Tuhan selalu melindungi, menyertai daripada segala niat-niat jahat orang. Tuhan berkati beliau, diberikan hikmat, kecerdasan untuk bagaimana terus mengembangkan satu program-program membawa kemajuan untuk Indonesia di masa depan. Terima kasih Tuhan, inilah doa sempat dan doa persembahan yang boleh kami bawa dalam nama Yesus yang mengajar doa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami segala yang jahat, karena Engkau-lah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan dalam Kristus Yesus Anak yang tunggal, serta janji penyertaan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai. Jemaat silakan duduk. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.